Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd. Nah, kita isi waktu yang ada membaca syarh Qaulul Islam. Cuma sebelumnya kita telah membaca hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu alladzi rawahu At-Tirmidzi rahimahumullah tentang masih terkait bab ini. Inna likulli nabiyyin wulatan minan nabiyyin. Sungguhnya setiap nabi memiliki orang yang terdekat, orang yang dicintai dari kalangan para nabi. Qala al-musannif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada suar kalian, bentuk fisik kalian, rupa-rupa kalian. Suar di sini artinya rupa, wajah, bentuk fisik. Wa amwalikum, tidak pula memandang kepada harta-harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Ta'ala memandang kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Makna global ayat ini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai rupa kalian dan harta kalian. Apakah kalian itu wajahnya ganteng, ataukah wajahnya biasa-biasa saja, ataukah wajahnya tidak ganteng. Allah juga tidak menilai apakah kalian kaya atau miskin. Baik. Jadi penilaian Allah Azza wa Jalla terhadap hamba-hambanya tidak dilihat dari sisi bentuk fisik, harta yang dimiliki, tidak, tapi dari sisi ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai hati-hati kalian, bagaimana hati kalian, apakah ikhlas, apakah jujur, dan amalan kalian apakah sudah mencocoki tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini semakna dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya akramakum, orang yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Nah, jadi tolak ukurnya itu adalah ketakwaan yang ada di dalam hati yang dibarengi dengan al-a'mal as-salihah. Kita baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah. Qala hadza fihi anna al-ibrata laysat bil mawahir. Hadza fihi, hadis ini, hadza ada isyarah kepada hadis, hadzal hadis fihi, begitu. Pada hadis ini di dalamnya anna al-ibrata, bahwasanya al-ibrah tolak ukur laysat bil mawahir, bukan terkait dengan al-mawahir, hal-hal yang nampak, ketampanan, kemudian harta, ini kan hal-hal yang nampak, mawahir. Tidak pula wasuwaril ajsam wa jamaliha, terkait dengan suwar al-ajsam, bentuk fisik, wa jamaliha, dan kebagusannya. Ya, laki-laki tampan, wanita cantik, kan begitu. Tolak ukurnya bukan itu. Ayat wala fi kasatil amwali was sarwati wal ghina, tidak pula pada banyaknya amwal, harta, wastarwas, sarwah, kemegahan, wal ghina, kekayaan. Bukan itu yang merupakan tolak ukur. Kenapa? Alasannya karena itu semua adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Kebagusan rupa, ketampanan, kecantikan, itu semua adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kepada kita. Demikian pula kekayaan, kefakiran, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan untuk hamba-hambanya, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Kita semua pengennya memiliki rupa yang ganteng semuanya. Ada enggak di antara kita yang tidak mau ganteng? Semuanya mau, kan begitu. Tapi apa daya? Ya, kita tidak memiliki daya dan upaya, gitu. Nah, ini adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Terus ada yang mengatakan bisa diupayakan operasi plastik. Nah, berarti sudah keluar dari tuntunan syariat, bahkan menyelisih, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diperbolehkan, haram. Nah, baik. Jadi sesuatu yang kita tidak memiliki
upaya di dalamnya. Demikian pula harta, kekayaan, kemiskinan. Berapa banyak orang yang mengupayakan, ya, mengumpulkan harta yang banyak, tapi dia tidak mendapatkan illa ma kutibalah, kecuali apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Lalu apa yang menjadi tolak ukur? Wa innaman nadharu ila syai'aini huma, sungguhnya saja yang menjadi tolak ukur, yang dipandang kembali kepada dua perkara, yaitu al-qulub wal a'mal, yaitu terkait dengan hati dan amalan. Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, hati dan amalan kita. Fa idza kanat al-qulubu sahihatan salimatan mukhlisatan lillahi azza wa jalla, maka apabila hati itu sahihah, hati yang benar, akidahnya benar, niatnya benar, salimah, hati yang selamat dari berbagai macam keyakinan-keyakinan yang batil, keyakinan-keyakinan yang rusak, sebagaimana firman Allah Ta'ala, illa man atallaha biqalbin salimin, ya, kecuali yang datang kepada Allah, datang menghadap Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat dengan hati yang selamat. Hatinya selamat dari berbagai macam penyimpangan, dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, amradul qulub, selamat. Nah, mukhlishah, yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kanat al-a'malu mustaqimatan ala syar'illah wa dinihi, dan adalah al-a'mal, amalannya mustaqimah, lurus, artinya mencocoki syariat Allah Subhanahu wa taala dan agamanya, sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Al-ikhlas wal mutaba'ah ini yang menjadi tolak ukur, ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keikhlasan kita, bagaimana kejujuran kita, ya, terkait dengan hati, terkait dengan amalan soleh, bagaimana dengan amalan soleh kita, apakah sudah benar sesuai dengan tuntunan sunnah ataukah menyelisihinya. Ini yang dinilai. Fa hadzal ladzi yanzurullahu ilaihi, maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala lihat kepadanya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala nilai. Wa yataqabbaluhu wa yusibu alaihi, dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala terima dan Allah berikan pahala atasnya. Amma mujarradu jamalis surati, adapun sekedar, ya, rupa yang bagus, wa kasrati as-sarwati, dan sekedar banyak harta, fa hadza laisa indallahi lahu i'tibar, maka ini di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak dianggap, laisa lahu i'tibar, tidak memiliki nilai di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, karena itu hakikatnya pemberian fadlu min Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, qala ta'ala wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa, dan tidaklah harta-harta kalian, tidak pula anak-anak kalian, billati tuqarribukum, yang mendekatkan kalian, indana, di sisi kami, kata Allah, zulfa, ya, sedekat-dekatnya. Bukan harta kalian, bukan pula keturunan kalian yang mendekatkan kalian kepada kami, illa man amana wa amila salihan, kecuali orang yang beriman dan beramal salih. Artinya mujarrad, ya, sekedar harta, sekedar keturunan, itu tidak mendekatkan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali jika harta tersebut ataukah keturunannya, ya, merupakan wasilah yang mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki harta, dia infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, dia infakkan fi sabilillah, dia membantu al-fuqara wal masakin, membantu talabatul ilm. Inilah yang mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Harta itu hanya sebagai wasilah saja. Jika digunakan untuk hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pula keturunannya, ya, sekedar memiliki keturunan yang banyak, kemudian keturunan-keturunan tadi la yansha'una fi ibadatillah Azza wa Jalla, fi ta'atillah Subhanahu wa taala, ini tidak mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya, dia tidak mentarbiyah keturunannya, dia tidak mentarbiyah anak-anaknya. Ini tidak mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatiannya bagaimana memperbanyak anak. Tapi setelah anaknya banyak, tidak dididik, kemudian anaknya juga tidak menjadi anak-anak yang soleh, tidak menjadi putra-putra yang soleh, putri-putri yang solehah. Ini tidak mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan keturunannya akan mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika anak-anak yang banyak tadi ditarbiyah dengan didikan yang islami,
ditarbiyah. Jangan dibiarkan, ditarbiyah. Nah, jadi perhatian kita bukan hanya memperbanyak anak. Memperbanyak anak dianjurkan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inni mukatsirun bikum al-umam." Aku bangga dengan banyaknya kalian pada hari kiamat. Baik, ini makhluk dituntut, akan tetapi di sana ada sesuatu yang lebih penting dari itu, yaitu mendidik mereka supaya itu mendekatkan seorang kepada Allah Azza wa Jalla. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dengan melakukan apa yang kita sebutkan tadi, yang menginfakkan hartanya mendidik anak-anaknya. Fahaula'i humul ladzina yanzurullahu ilaihim. Maka mereka-mereka inilah yang Allah Subhanahu wa taala memandang kepada mereka nazara i'tibarin wa qabulin wa rahmatin. Dengan pandangan iktibar, artinya pandangan yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala menilai mereka, menilai iman dan amal soleh mereka, keikhlasan dan mutaba'ah mereka. Wa qabulin, dan menerima amal-amal soleh mereka, wa rahmah, dan memberikan rahmat kasih sayangnya kepada mereka. Ini penjelasan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lanjutkan ke matan berikutnya. Qala rahimahullah wa lahuma, yakni wali al-Bukhari wa Muslimin. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana taratukum 'alal haudi. Aku mendahului kalian mendatangi al-haud, yaitu telaga Nabi alaihi salatu wassalam di hari kiamat, yaumul akhir. Wala yurfa'anna ilayya rijalun minkum, dan sungguh akan diperlihatkan kepadaku rijalun minkum, beberapa orang di antara kalian, hatta idza ahwaitu, sehingga ketika aku mendekat, liunawilahum, untuk menyambut mereka, tuliju duni, mereka dijauhkan dari, fa aqulu ay rabb, kemudian aku berkata, wahai Rabbku, ashabi, sahabatku, para sahabatku, kata Nabi SAW. Yaqul, Allah Ta'ala mengatakan, la tadri ma ahdatsu ba'daka, engkau tidak mengetahui apa yang mereka munculkan setelahmu, yakni setelah engkau meninggal, sepeninggalmu. Hadis ini muttafaq alaih. Qala syarih hafizahullah, fi hadzal hadis, dalam hadis ini, yaqul sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum 'alal haud. Al-faratu huwa alladhi yasbiqu ila al-ma'i liyusqiya qaumahu. Al-farat adalah orang yang datang lebih dahulu kepada air, yang dimaksud di sini ada telaga, kumpulan air, liyusqiya qaumahu, untuk memberikan minum kepada kaumnya. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah yakunu 'alal haud. Nabi alaihi salatu wasallam pada hari kiamat beliau berada di sisi telaga. Tuluhu masafata syahrin, panjang telaga tersebut sejauh jarak perjalanan selama 1 bulan. Wa 'arduhu masafata syahrin, demikian pula lebarnya, jaraknya sejauh 1 bulan perjalanan. Jadi sama antara panjang dan lebarnya, 1 bulan perjalanan. Ya, tentu ukuran yang sangat luas. Nah, coba seseorang berjalan menggunakan tunggangan yang ada, ya, ketika itu dengan menggunakan onta, berjalan satu bulan, ya, berjalan 1 bulan. Berapa ratus kilometer yang akan ditempuh? Tentu sangat jauh. 2 hari saja, 2 hari perjalanan. Zaman dahulu mereka bisa menempuh 80 km 2 hari perjalanan. Masirata yaumaini tusawi madza 80 km, 80 km 2 hari perjalanan kali 15, berapa semua? 15 kali 80, 1200 km. Nah, ini cuma gambaran, ya, gambaran berapa luasnya telaga Nabi alaihi salatu wasallam. 1200 km persegi, panjang 1200 km, lebar 1200 km. Ya, ini bukan hitungan persis, ya, ini hanya gambar. Baik, luasnya Nabi alaihi salatu wasallam tidak menyebutkan kepada kita luasnya sekian dan sekian. Ini cuma takribul faham, pendekatan pemahaman saja. Sangat luas, 1200 km. Sulawesi saja, Pulau Sulawesi, berapa kilo dari, misalkan dari bawah, paling bawah itu apa? Bantaeng ke Manado misalkan. Manado ujungnya, ya. Berapa kilo? Dari sini Sorako berapa kilo? Hah? Ya 500 lah, ya. Taruhlah 500 kilo. Ini
kurang lebih 1.200 km. Nah, sangat besar. Baik, ma'uhu abyad minal laban. Airnya warnanya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis dari madu. Wa aniyatuhu ada nujumis, sama bejana-bejananya jumlahnya sebanyak bintang di langit. Jumlah yang sangat banyak. Ini gambaran fisiknya. Tapi bagaimana dengan manfaat dari telaga tersebut, dari airnya? Man yashrabu minhu syarbatan lam yadhma ba'daha abadan. Barang siapa yang meminum darinya syarbah, sekali tegukan, lam yadhma ba'daha abadan. Dia tidak akan haus setelahnya selamanya. Subhanallah, keutamaan yang besar bagi orang-orang yang bisa mendatangi telaga Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Dan tidak semua orang bisa mendatanginya, karena ada sebagian orang yang terhalangi dari mendatanginya. Taridul ummatu yaumal qiyamati ala haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat akan mendatangi telaga Nabi alaihi salatu wassalam pada hari kiamat. Wa hum utashun min shiddatil harri wa tulil muqam. Dalam keadaan mereka kehausan disebabkan karena panas yang menyengat, syiddatul har, cuaca yang sangat panas. Nah, ketika mereka berdiri di al-mahsyar, padang mahsyar, di mana matahari jaraknya antara manusia dengan matahari hanya 1 mil, dalam keadaan mereka tidak bisa bernaung, karena bumi ketika itu diganti dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard, samawat, bumi diganti dengan bumi yang lain. Tidak ada naungan, tidak ada tempat untuk bernaung. Ditambah lagi mereka tidak memakai apa-apa, tidak pakai baju, tidak pakai penutup kepala. Nah, tidak ada payung dijual di situ. Nah, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu. Nah, panas. Dan kondisi panas itu diperparah dengan tulul muqam. Lamanya mereka berdiri menunggu, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berapa kadar lamanya? Sehari sama dengan 50,000 sana. Ini tulul muqam. Yaumun ke 50,000 sana. Satu hari setara dengan 50.000 tahun di dunia. Kalau kita sekarang satu hari berapa jam? 24 jam. 24 saat. Kalau di sana satu hari sama dengan 50.000 tahun. Berapa jam itu? Antum berdiri coba, kalau sedang terik, musim panas, tidak ada awan, berdiri di situ, tidak pakai baju, bayangkan saja, bayangkan, tidak pakai baju, Nah, bagaimana panasnya? Mungkin antum baru berdiri 5 jam sudah pingsan. Nah, ini berdiri di bawah matahari yang jaraknya antara kira hanya 1 mil. Lamanya itu tadi 50.000 tahun. Nah, tinggal dikali saja, setahun berapa jam? 1 jam 24 hari. 1 tahun 360 hari. 360 kali 24. Hasilnya kali 50.000. Nah, nasallahu alaihi. Bisa dibayangkan kondisi seperti itu. Wahum bihajatin ilal ma. Mereka sangat butuh kepada air. Fayusqihim sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam memberikan mereka minum dengan tangannya sendiri. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan memberikan minum kepada umatnya biyadihi, dengan tangannya yang mulia alaihi salatu wassalam. Nah, apakah semuanya akan mendapatkan minum? Tidak. Di sini diperkecualikan. Mustasna. Siapa yang diperkecualikan? Illa man kana qad ghayyara dinahu. Kecuali dari kalangan umatnya yang kana qad ghayyara dinahu, telah mengubah agamanya dengan melakukan penyimpangan al-bid'ah wal muhdatsat,
mengubah agamanya dengan cara apa? Melakukan bid'ah, memunculkan ajaran-ajaran baru dalam Islam yang tidak dikenal di Al-Qurun As-Salasah Al-Mufaddalah. Nah, ini yang tidak akan mendapatkan minum dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Fa innahu yusrafu 'anil haudhi. Sungguhnya dia akan dipalingkan dari telaga. Fa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, berkata, "Ai rabbi ashabi, wahai Rabbku, sahabat-sahabatku." Fayuqal, lalu dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Innaka la tadri ma hadatsu ba'daka." Sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka munculkan sepeninggalmu. Yakni ma ghayyaru. Yakni engkau tidak mengetahui apa yang mereka telah ubah. Fa hadza fi dalilun ala anna man ibtada'a fi dinillahi wa ghayyara fa innahu la yaridul hawda 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis ini ada dalil bahwasanya barang siapa yang melakukan bid'ah di dalam agama Allah wa ghayyara dan mengganti agama Allah, fa innahu la yaridul hawda, sungguhnya dia tidak akan mendatangi telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Wa la yariduhu illa ahlut tauhid wal ittiba', dan tidak ada yang mendatangi telaga Nabi alaihi salatu wassalam kecuali para ahli tauhid dan ittiba', ahlu sunnah. Ahlu tauhid lillahi azza wa jalla wal ittiba' lir rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzina lam yubaddilu wa lam yughayyiru, yang mereka tidak merubah, tidak pula mengganti. Bal kanu kama tarakahum sallallahu alaihi wasallam 'alal bayda. Bahkan mereka keadaannya sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam meninggalkan mereka 'alal bayda, di atas sesuatu yang terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Nah, masbet, tidak ada sesuatu yang diganti dan dirubah. Haula'i humul ladina yuriduna al-hawdah wa yashrabuna minhu yusqihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu. Orang-orang inilah yang akan mendatangi telaga dan meminum darinya. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan mereka minum darinya. Amma man ghayyara wa baddala, adapun orang yang merubah dan mengganti dan merubah, fa innahu wa in tasaba ila Islam, sungguhnya ya mereka meskipun menisbatkan diri kepada Islam wa ila ittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga menisbatkan diri mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu fi hadzal mawqif yusrahu 'anil haud, maka mereka pada hadzal mawqif, ya, pada waktu ini yusraf, dipalingkan dari al-haud. Nah, di waktu tersebut mereka dipalingkan dari al-haud. Hanya menisbatkan diri kepada Islam, mengatakan diri sebagai muslim, ya, mengatakan diri sebagai muttabi' lir Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi pengakuan tidak dibarengi dengan pembuktian dengan amalan, maka mereka ini terhalangi dari telaga. Fahadha fihi tahdziru minal bid'ah wal inhiraf wat taghyir fi dinillah wa dhalal. Maka pada hadis ini di dalamnya ada tahdzir dari bid'ah dan penyimpangan, dan tahdzir dari taghyir fi dinillah wa dhalal, mengganti agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga tahdzir dari kesesatan. Wa fihi haddu 'ala tamassuki bid-din sahih, dan juga padanya ada anjuran untuk berpegang teguh dengan agama yang benar, ad-dinus sahih. Ya, ad-din as-sahih, agama yang masih murni, tidak mengalami perubahan. Nah, dengan bid'ah dan penyimpangan. Wastabatu 'alaihi wasabri 'ala wastabatu 'alaihi wasabri 'alaihi ila al-maut, dan juga ada anjuran untuk kokoh di atas agama tersebut dan sabar di atasnya sampai
ajal menjemput. Hatta yarida 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hatta yashraba min hawdihi, sampai dia bisa mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam dan bisa meminum dari telaganya. Baik, kemudian Syekh di sini akan menyebutkan makna al-ikhtilaj dalam hadis. Perhatikan lafaz hadis di atas, ya. Ukhtuliju duni. Mana ikhtilaj? Al-akhdhu bi sur'atin wal man'u wat tardu. Al-akhdhu bi sur'ah wal man'u wat tardu. Nah, diambil dengan cepat, dilarang dan diusir. Yutraduna anil wurud, mereka diusir anil wurud, dari mendatangi telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, selesai penjelasan dua hadis Abu Hurairah dan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Kita cukupkan sampai di sini dulu, insyaallah nanti malam pada al-maghrib kita lanjutkan bismillah taala. Fadhalu barakallahu.